Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatad din hafizakumullah, sobat Aqyas hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah dan selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan senantiasa lisan ini basah untuk selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bahasa lisan juga untuk selalu berucap salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku sobat Aqyas yang insyaallah semoga dijaga selalu oleh Allah rabbul alamin. Kali ini kita mengambil tema besar, yaitu terkait dengan fikih zakat, terkait dengan risalah berkaitan dengan zakat. Dan tema kecilnya atau subtemanya adalah Allah mengganti sedekahmu. Allah pasti mengganti sedekahmu. Ini tema utamanya, sobat Aqyas hafizakumullah. Saya ingin awali dari sebuah kisah yang populer. Kisah ini populer. Saya belum menemukan di beberapa kitab, tapi di internet itu banyak. Konten kisah ini bagus kita jadikan pelajaran. Soal sumbernya nggak apa-apa kita diskusikan lagi nanti. Yang penting kontennya. Isi dari kisah ini juga luar biasa, membuat kita termotivasi, terspirit untuk terdorong untuk mau berbagi kepada saudara-saudara yang lainnya. Jadi saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, di masa kekhilafaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, di masa beliau ada 3 orang bersaudara yang lagi bermasalah, di mana mereka tiga bersaudara ini memiliki 17 ekor onta. Ingat ya, 17 ekor onta itu angkanya. Sepakat di awal bahwa mereka akan membagi 17 ekor onta ini dengan kesepakatan mereka. Yang pertama, kakak itu mendapatkan setengah dari 17 ekor onta. Yang kedua, adik yang kedua ini mendapatkan 1/3 dari 17 ekor onta. Dan yang terakhir, yang paling akhir, yaitu mendapatkan 1/9 dari 17 ekor onta. Nah, sampai di sini nggak ada masalah. Mereka ridho, ikhlas, dibagi dengan pembagian seperti itu. Tidak tahu kenapa latar belakang. Tapi yang jadi masalah, mereka juga bersepakat tidak ada yang boleh menyembelih onta-onta tersebut. Artinya pembagiannya harus dalam kondisi genap, tidak melukai dan tidak menyembelih onta-onta. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena setengah dari 17 ekor onta itu sekitar 8,5 ekor onta. Berarti kan separuh ekor onta itu nanti. 9 nggak nyampe separuh ya. Kalau 1/3 dari 17 itu 5,66 sekian. Itu juga akhirnya mau nggak mau kan harus nyembelih onta tersebut untuk supaya mendapat bagian 5,6 sekian ekor onta. Yang adiknya paling kecil itu mendapatkan bagian 1/9 dari 17. Berarti kan sekitar 1,8 sekian ekor onta, 1,8. Jadi 1 ekor onta nggak ada kepalanya. Nah ini kan akhirnya tetap harus nyembelih. Nah ini yang jadi masalah. Akhirnya ketiga saudara ini mendatangin Khalifah Amirul Mukminin pada masa itu, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini masya Allah cerdas beliau. Kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Kata Rasulullah, saya ini kotanya ilmu, dan Ali itu, Sayyidina Ali maksudnya, itu adalah pintunya. Jadi untuk mendapatkan ilmu, kotanya, mendapatkan ilmu di dalamnya harus melalui Sayyidina Ali. Saking cerdasnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini tidak hanya cerdas, kekuatannya itu mencapai 15 kekuatan laki-laki orang Arab. Kenapa? Karena pada waktu ketika perang Khaybar, benteng Khaybar ini dengan tangannya Sayyidina Ali dirobohkan. Padahal untuk merobohkan benteng itu butuh 15 orang. Jadi luar biasa.
Dari kecerdasan fisik juga luar biasa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kegantengan juga luar biasa. Nah, di masa Sayyidina Ali ini 3 orang saudara tadi itu bermasalahan, akhirnya mendatangin Sayyidina Ali menceritakan kisahnya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dengan kecerdasannya? Saudaraku, sobat Akyas, mitra muslim hafizahullah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sederhana. Kata Sayyidina Ali, segini aja sudah, saya genepin, saya kasih, saya pinjam ini ya, 1 ekor onta, biar genep. Dari 17 ditambah 1 ekor onta jadi berapa sobat Akyas? Jadi 18 ekor onta. Sudah, kata Sayyidina Ali, bagiin. Akhirnya dibagi. Setengah dari 18 ekor onta dapat berapa ini? Yang pertama kakak dapat 9 ekor onta. Ingat 9 ekor onta. Kemudian yang adiknya yang sepertiga dari 18 ekor onta, 18 ekor onta sepertiganya dapat berapa? Dapat 6 ekor onta. Genap kan? Nggak ada yang disembelih. 9, 6, nggak ada yang disembelih. Yang terakhir dapat 1/9 dari 17 kan tadi, ditambah 1 ekor onta sama Sayyidina Ali, berarti kan 1/9 dari 18 ekor onta dapat berapa? Dapat 2 ekor onta. Sebelumnya kan dapat 1,8 sekian ekor onta. Ini dapat genap 2 ekor onta. Wah, seneng mereka. Coba sobat Akyas bagi. Jadi yang pertama tadi dapat berapa? 9. Yang kedua dapat berapa? 6 ekor onta. Yang ketiga dapat berapa tadi? 2 ekor onta. Totalnya berapa? 18? No. Totalnya 17. 9, 6, 2 berapa? 17 ekor onta. Akhirnya balik lagi 1 ekor onta tambahan dari Sayyidina Ali kepada Sayyidina Ali. Masya Allah, luar biasa. Ini keajaiban matematika ini. Bingung kan Anda? Ahli matematika awalnya bingung, tapi setelah tahu ya tahulah. Ini kan sebenarnya permainan ilmu matematika saja. Saya tidak ingin membahas aspek itu. Kenapa tetap 17? Akhirnya balik ke Sayyidina Ali, yaitu 1 ekor onta. Pelajaran yang indah yang ingin Sayyidina Ali kasih tahu kepada mereka bertiga. Ayo, semangat berbagi itu harus ada, apalagi di antara sesama saudara. Jangan pelit. Pekku, pekmu. Itu bahasa Jawa. Punyaku, punyamu. Apa yang aku miliki, aku milikin. Apa yang kau miliki, silakan kau milikin. Jangan begitu, itu egois. Sayyidina Ali ingin ngasih pelajaran, ayo berbagi gitu. Ayo berbagi. Dan ketika you mau berbagi, gak akan pernah ngurangin harta Anda. Ketika kau mau bersedekah, gak akan pengurangin itu. Itu Sayyidina Ali kasih contoh. Lihat tuh, saya ngasih kepada Anda dan kembali lagi kepada saya. Dan Anda gak terkurangin tuh. Coba kalau sejak awal kalian ini seolah Sayyidina Ali berkata begitu. Si kakak tadi kan dapat berapa dari setengah dari 17? Setengah dari 17 itu kan dapat 8,5. Misalnya adik-adiknya ngomong gini, Mas, sudahlah genepin 9 ekor Mas. Selesai. Bagianku tak kena sampean, selesai. Sama juga yang kedua, ketiga juga demikian. Digenepin 5,6 jadi 6 ekor, 1,8 ekor digenapkan jadi 2 ekor. Mas masih ridho misalnya, ikhlas, wis tak kena bagianku wong gak akeh kok ben genep, selesai. Tapi karena sejak awal tak mau berbagi, seolah bahwa apa yang dimiliki kalau diberbagikan kepada orang lain, kalau diberikan kepada orang lain itu berkurang. Oh no, Sayyidina Ali ngasih tahu tuh saudaraku. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Sesungguhnya Allah sudah ngasih tahu kepada kita. Coba dilihat surat Saba ayat 39. Surat apa? Saba ayat 39. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Kata Allah Rabbul Alamin, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Kata Allah Rabbul Alamin, berapapun yang kamu infakkan, yang kamu berikan, fahuwa yukhlifu, dia Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baiknya pemberi rezeki sebagai pergantian sedekah yang Anda keluarkan. Masya Allah. Berapa yang Allah akan ganti? Masya Allah, luar biasa, berlipat-lipat.
Diungkap oleh Allah sendiri dalam surat yang lain, Al-Baqarah 261, berapa yang Allah akan ganti kepada orang yang telah mengeluarkan sedekahnya mau berbagi kepada orang lain. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang mau menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, mau berbagi di jalan Allah, fi sabilil khairat, di jalan kebajikan, dia mau berbagi nih. Masya Allah. Apa kata Allah? Kamasali habbatin ambatat, seperti satu butir, satu biji, satu benih, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan tujuh benih yang lain, 7 butir yang lain, yang kemudian 7 butir ini tiap-tiap butirnya ada 100 biji lagi. Mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipatkan itu. Masya Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. So, saudaraku sobat Akhias, itulah kenapa kemudian sampai Nabi berkata, ma naqasat sadaqatum mimma, ma naqasat sadaqatum mimma, tak berkurang harta yang kita miliki dari sedekah yang kita keluarin. Sedekah nggak akan bakalin mengurangin harta kita, saudara. Beliau sudah bahkan tambah tuh. Ini sesungguhnya kita yakin apa tidak, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kita berpikir terlalu rasional, menghilangkan janji-janji Allah, keyakinan terhadap janji Allah. Kita nggak yakin. Itulah dalam sebuah hadis yang lain Nabi sampai berkata, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu jadi apa? Jadi bukti. Bukti apa? Keberimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah sudah berkata, fa huwa yukhlifuhu, Allah akan ganti. Allah ganti itu. Bayangkan saudaraku, ikhwatadina fidzakumullah, sobat Akhias, kalau di bulan Ramadan kita melakukan sedekah. Itu tadi ayat yang tadi, yang Al-Baqarah 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, itu dilipatkan 700 kali, fayudha'ifahu, dan Allah lipatkan lagi. Itu di luar Ramadan normal gitu. Allah lipatkan beratus-ratus lipat, kan sampai 700 kali lipat Allah lipatkan. Nah, kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, di masa COVID-19 ini mau wabah, ayo kita saling berbagi. Mana qasat sadaqatum mimma. Saudaraku ikhwatadina fidahumullah, tak akan pernah harta kita terkurangin oleh sedekah yang kita berikan. Andai ada orang bangkrut gara-gara setelah bersedekah, ada itu. Habis bersedekah, bangkrut, sedekahnya diambil lagi. Nah, ini kan berarti burhan fi imani, bukti keberimanannya lemah tuh. Baru diuji segitu, balik lagi itu nggak mau bersedekah. Coba lihat Sayyidina Utsman bin Affan ketika kafilah itu rombongan yang datang dari Syam mau masuk ke Madinah, itu ada puluhan onta kafilah itu. Yang di situ setiap kafilah atau setiap onta itu banyak barang-barang yang berharga. Itu orang-orang pada ingin berebut, saya mau beli sekian, saya mau beli sekian, saya mau beli sekian. Ini milik siapa? Milik Sayyidina Utsman. Saya mau beli ya Utsman, saya mau. Kata Sayyidina, tidak. Sudah saya jual. Saya jual kepada Allah Rabbul Alamin. Semua saya berikan. Dan Anda tahu nggak? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia masih meninggalkan harta yang sangat berlimpah luar biasa. Termasuk Abdurrahman bin Auf, itu ketika dia mensedekahkan begitu banyak di masa hidup beliau, ketika beliau meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf itu kurang lebih harta yang ditinggal, cash flow, harta, bukan dalam bentuk aset ya, tapi dalam aset dia bukan, tapi harta duit itu sekitar 2.500.000 dinar. 2.500.000 dinar. 1 dinar itu setara, kalau nggak trismon kayak sekarang, setara itu sekitar 2,5 juta 1 dinar. Jadi kalau 2,5 juta dinar kali 2,5 juta, berapa triliun saudara. Padahal sebelumnya banyak sekali beliau mengeluarkan sedekahnya, sedekah. Fa huwa yukhlifu, sama Allah akan mengganti. So saudaraku,
Ramadan penuh berkah. Raih keberkahan itu dengan banyak berbagi. Jangan takut saudara, karena Allah akan yukhlifuhu, menggantinya. Mana qasad sadaqatum min mal. Sedekah gak akan pernah mengurangi apa yang kita keluarkan sebagai sedekah, mengurangi harta kita yang kita keluarkan sebagai sedekah. Saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, so berbagi dalam bahasa agama namanya sedekah. Berbagi agama namanya sedekah. Ada istilah sedekah, ada istilah sedekah, ada istilah infak. Infak, sedekah, sedekah. Insyaallah akan kita bahas lebih jauh lagi pada serial zakat ini terkait sedekah wajib atau sedekah wajib dan sedekah sunnah atau sedekah sunnah. Itu akan kita bahas lebih dalam lagi, insyaallah. Setelah hari berikutnya akan kita coba bahas itu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.